Muhammad bin Abdul Wahhab lahir pada tahun 2003 di Najd, wilayah tengah semenanjung Arabia. Najd dikenal dengan lingkungan gurunya yang keras dan suku-sukunya yang sangat mandiri. Keluarga Abdul Wahhab dihormati dan religius. Silsilah mereka dapat ditelusuri kembali ke para ulama hukum Islam. Sejak usia muda, Abdul Wahhab menunjukkan minat yang besar dalam studi agama. Dia menghafal Al-Quran dan mempelajari ajaran para ulama Islam terkemuka. Keluarganya mendorong kegiatan intelektualnya, mengakui potensinya untuk menjadi pemimpin agama. Saat remaja, Abdul Wahhab memulai pendidikan Islam formalnya. Dia melakukan perjalanan ke kota-kota terdekat, mencari ilmu dari guru-guru terkenal. Dia mendalami studi tentang hukum Islam, teologi, dan filsafat. Periode pembelajaran yang intens ini membentuk pandangan dunianya dan meletakkan dasar bagi reformasinya di kemudian hari. Karena ingin memperluas pemahamannya, Abdul Wahhab memulai serangkaian perjalanan. Dia merasa bahwa untuk benar-benar memahami esensi dari ajaran Islam, dia harus melihat dunia yang lebih luas dan belajar dari berbagai sumber. Dengan tekad yang kuat, dia meninggalkan kampung halamannya dan memulai perjalanan yang penuh tantangan. Dia berkelana melampaui lanskap Najd yang dikenalnya, menembus gurun yang luas dan keras. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju pengetahuan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan agamanya. Bepergian ke pusat-pusat intelektual dunia Islam yang ramai, dia bertemu dengan banyak cendekiawan dan pemikir. Di pasar-pasar yang sibuk dan di madrasah-madrasah yang penuh dengan diskusi, dia menyerap berbagai pandangan dan ide. Perjalanannya membawanya ke wilayah Hijaz, rumah bagi kota suci Mekkah dan Madinah. Di sini, dia berharap menemukan kemurnian ajaran Islam yang asli, namun yang dia temukan justru mengejutkannya. Di Hijaz, Abdul Wahhab menyaksikan praktik-praktik yang mengganggunya. Dia melihat banyak orang yang terlibat dalam ritual yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Dia mengamati apa yang dia anggap sebagai penyembahan berhala dan takhayul yang tersebar luas, yang dia yakini bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam. Baginya, ini adalah tanda bahwa banyak orang telah menyimpang dari jalan yang benar. Dia sangat terganggu oleh pemujaan terhadap orang suci dan makam, praktik yang dia pandang sebagai penghujatan. Dia merasa bahwa penghormatan yang berlebihan terhadap manusia, bahkan yang dianggap suci, adalah bentuk penyimpangan dari tauhid, keyakinan akan keesaan Tuhan. Abdul Wahhab juga menghabiskan waktu di Basra, pusat pembelajaran Islam utama di Irak saat ini. Di kota ini, dia menemukan lingkungan intelektual yang dinamis dan penuh dengan debat serta diskusi. Di sana, ia menemukan beragam aliran pemikiran Islam dan terlibat dalam debat yang kuat dengan para ulama. Setiap diskusi memperkaya pemahamannya dan memperkuat keyakinannya tentang pentingnya kembali ke ajaran Islam yang murni. Pengalamannya di Basra semakin memperkuat keyakinannya bahwa Islam telah menyimpang dari kemurnian aslinya. Dia merasa bahwa banyak praktik yang ada saat ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan kembali dengan ajaran yang benar. Dengan semangat yang baru, dia bertekad untuk membawa perubahan dan mengembalikan Islam ke jalur yang dia yakini sebagai yang benar. Setelah bertahun-tahun belajar dan bepergian, Abdul Wahhab kembali ke Najd. Dia bertekad untuk membagikan ilmu yang telah dia peroleh dan menyerukan untuk kembali kepada apa yang dia anggap sebagai Islam yang sebenarnya. Dia mulai berdakwah di kota kelahirannya, Uyainah, menekankan keesaan Tuhan atau Tauhid dan mencela praktik-praktik yang dia anggap musyrik. Ajaran Abdul Wahhab disambut dengan reaksi beragam. Beberapa orang tertarik dengan pesan kemurnian agama dan menerima seruan reformasinya. Namun yang lain memandang ajarannya radikal dan mengganggu tatanan sosial dan agama yang mapan. Meskipun menghadapi tentangan, Abdul Wahhab tetap gigih dalam misinya. Dia berpendapat bahwa Islam telah dirusak selama berabad-abad oleh pengaruh asing dan inovasi. Dia menyuruh eling berak steder dan di Melwans bagaimana di praktik belah tapi Muhammad dan para pengikut di masa awal. Pada tahun 1944, sebuah aliansi penting dibentuk yang akan membentuk arah sejarah Arab. Aliansi ini tidak hanya mengubah nasib dua pemimpin, tetapi juga mengubah wajah semenanjung Arabia secara keseluruhan. Muhammad bin Saud, penguasa kota kecil di Riyah, memeluk ajaran Abdul Wahhab. Di Riyah yang pada saat itu hanyalah sebuah oasis kecil menjadi pusat dari gerakan besar ini.
Bersama-sama, pemimpin agama dan kepala suku yang ambisius itu menjalin fakta yang akan memiliki konsekuensi yang luas. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka akan lebih besar jika mereka bersatu. Fakta ini tidak hanya didasarkan pada keuntungan politik, tetapi juga pada keyakinan agama yang mendalam. Mereka berdua percaya bahwa mereka dipilih untuk membawa perubahan besar. Aliansi antara Abdul Wahab dan Ibn Saud didasarkan pada keuntungan bersama dan tujuan bersama. Abdul Wahab mendapatkan pelindung kuat yang dapat melindungi dan mempromosikan reformasi agamanya. Ibn Saud pada gilirannya berusaha untuk melegitimasi pemerintahannya dan memperluas pengaruhnya dengan menyelaraskan dirinya dengan seorang pemimpin agama yang karismatik. Ini adalah langkah strategis yang cerdas. Abdul Wahab mendapatkan pelindung kuat yang dapat melindungi dan mempromosikan reformasi agamanya. Ibn Saud pada gilirannya berusaha untuk melegitimasi pemerintahannya dan memperluas pengaruhnya dengan menyelaraskan dirinya dengan seorang pemimpin agama yang karismatik. Aliansi ini menandai dimulainya gerakan kuat yang akan mengubah semenanjung Arabia. Para pengikut Abdul Wahab yang terinspirasi oleh ajarannya dan diberi energi oleh dukungan Ibn Saud mengangkat senjata untuk menyebarkan visi mereka tentang Islam yang direformasi. Mereka percaya bahwa mereka sedang berperang suci atau jihad untuk membersihkan tanah dari penyembahan berhala dan membangun masyarakat yang adil dan benar. Ini adalah misi yang mereka yakini dengan sepenuh hati. Dengan semangat yang membara, mereka berjuang untuk menciptakan tatanan baru yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Gerakan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga sosial dan budaya. Aliansi ini menandai dimulainya gerakan kuat yang akan mengubah semenanjung Arabia. Para pengikut Abdul Wahab yang terinspirasi oleh ajarannya dan diberi energi oleh dukungan Ibn Saud mengangkat senjata untuk menyebarkan visi mereka tentang Islam yang direformasi. Mereka percaya bahwa mereka sedang berperang suci atau jihad untuk membersihkan tanah dari penyembahan berhala dan membangun masyarakat yang adil dan benar. Ini adalah misi yang mereka yakini dengan sepenuh hati. Dengan semangat yang membara, mereka berjuang untuk menciptakan tatanan baru yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Gerakan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga sosial dan budaya. Mereka percaya bahwa mereka sedang berperang suci atau jihad untuk membersihkan tanah dari penyembahan berhala dan membangun masyarakat yang adil dan benar. Ini adalah misi yang mereka yakini dengan sepenuh hati. Mereka percaya bahwa mereka sedang berperang suci atau jihad untuk membersihkan tanah dari penyembahan berhala dan membangun masyarakat yang adil dan benar. Ini adalah misi yang mereka yakini dengan sepenuh hati, atau jihad, untuk membersihkan tanah dari penyembahan berhala dan membangun masyarakat yang adil dan benar, dan membangun masyarakat yang adil dan benar. Aliansi antara Abdul Wahab dan Ibn Saud terbukti menjadi kekuatan yang tangguh. Abdul Wahab, seorang ulama yang bersemangat dengan visi reformasi agama, dan Ibn Saud, seorang pemimpin suku yang cerdas dan ambisius, menyatukan kekuatan mereka untuk menciptakan gerakan yang akan mengubah wajah Arab. Disatukan oleh ideologi bersama mereka, mereka memulai serangkaian kampanye militer yang dengan cepat memperluas kendali mereka atas sebagian besar Arab Tengah dan Timur. Kampanye ini tidak hanya didorong oleh keinginan untuk memperluas wilayah, tetapi juga oleh misi untuk menyebarkan ajaran Wahabi yang ketat. Kota-kota dan suku-suku yang melawan gerak maju mereka menghadapi tindakan cepat dan tegas. Banyak dari mereka yang menolak untuk tunduk dihancurkan atau dipaksa untuk menyerah. Ini adalah masa yang penuh dengan konflik dan perubahan, di mana kekuatan baru sedang dibentuk. Ketika pasukan Wahabi Saudi mendapatkan momentum, mereka menghadapi perlawanan sengit dari penguasa tetangga yang memandang kekuatan mereka yang semakin besar dengan waspada. Para penguasa ini yang telah lama menguasai wilayah mereka, melihat ancaman nyata terhadap kekuasaan mereka dan bersiap untuk melawan. Kekaisaran Ottoman yang memegang kendali nominal atas wilayah tersebut, melihat gerakan Wahabi sebagai ancaman terhadap otoritasnya dan berusaha untuk membatasi pengaruhnya. Mereka mengirim pasukan untuk menekan pemberontakan ini, tetapi menemukan bahwa pasukan Wahabi Saudi lebih tangguh dari yang mereka perkirakan. Meskipun menghadapi tentangan yang kuat, negara Saudi pertama, seperti yang kemudian dikenal, terus berkembang. Mereka berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dan memperluas pengaruh mereka,
menciptakan fondasi bagi negara yang akan bertahan selama berabad-abad. Didorong oleh semangat keagamaan dan kekuatan militer, pasukan Wahabi Saudi merebut kota Riyadh yang penting secara strategis pada tahun 1973, mengkonsolidasikan kendali mereka atas Arab Tengah. Penaklukan Riyadh menandai titik balik penting dalam sejarah mereka, memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut.